Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, niniak mama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, dan teristimewa kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati yang selalu terikat beribadah ke rumah Allah, jasmani yang selalu dekat di dalam rumah Allah, ayah bunda yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya, mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya, amin. Yang belum berangkat umroh, yang belum berangkat haji, mudah-mudahan segera ditunaikan, amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Tapi kadang-kadang, maaf cakap ayahanda bunda, kalau menyebut amin kok inilah bermasalah pula. Dosen dan jadi masalah. Tapi yang menjadi presiden itu tetap nomor satu. Namanya nomor satu, nak mungkin nomor dua. Allah itu satu kan, nak mungkin Allah itu dua. Jadi kalau yang paling mungko itu pasti cie, nak dua. Nah, ini bukan kampanye. Saya cuma bilang pemimpin itu cuma satu aja, nak mungkin dua. Nah, itu saja. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kajian ini pada hari ini bukan kajian saya, tapi kajian Ustadz Kamarul Zaman. Kajian saya hari ini sebenarnya di Masjid Raya Koto Tangah di Lubuk Minturun. Tapi karena beliau tadi nelpon, Ustadz tolong bantu ambo Ustadz. Apa tuh? Gantikan ambo di Masjid Darul Mutakin. Ambo nak tahu. Mukminin ya, Darul Mukminin. Lah, di mana masjidnya tuh? Ke Bandar Gadang Ustaz. Tak tahu ambo dah ke ambo. Yang ambo tahu Masjid Al-Hijrah Siko. Ambo acup misi kajian di situ. Tak tahu ambo dah. Maka ambo share lah di Google, ambo cari. Insyaallah ambo. Nanti terus yang menggantikan ambo di Masjid Raya Koto Tangah, ambo telepon itu Ustaz Juli Amin Putra. Karena beliau dekat tinggalnya di sana. Dan alhamdulillah pertemuan maghrib ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kajian yang indah yang akan mau saya sampaikan kepada ayah, kepada bundo. Semoga kajian ini bisa menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada dari kajian saya yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama
kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kematian yang baik, yaitu kematian husnul khatimah. Ada lagi yang lebih baik dari husnul khatimah, namanya mati syahid. Ada lagi yang lebih baik dari mati syahid, namanya wafat dalam keadaan syuhada. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah sudah banyak para da'i kita, para mubaligh kita menjelaskan, ayah bunda. Ciri-cirinya dia wafat dalam keadaan tersenyum, jidatnya berkeringat, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan berwudu, wafat dalam keadaan menjaga dirinya dalam keadaan bersih, atau dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan berdoa, lalu dia wafat. Itulah ciri-ciri wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi di dalam wafat dalam keadaan husnul khatimah, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha il Muhammad Rasulullah, langsung jannah. Otomatis apa? Tidak semua orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah langsung masuk ke surganya Allah, ayah bunda. Itu tidak semua. Ada pertanyaan dari jamaah saya, Ustadz, saya sering mendengarkan fulan bin fulan, saya sering mendengarkan ustadz, saya sering mendengarkan para da'i ketika dia berdoa, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, tapi nyolah meninggal ustadz. Ada orang begitu, ayah, nyolah meninggal, lalu ada doanya, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Boleh tidak berdoa seperti itu? Ayah, bunda, nyolah meninggal aku di muka awak, atau ayah awak, atau anak awak, atau tetangga awak, lalu awak berdoa, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Boleh tidak? Doa itu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau ada orang yang sudah meninggal, lalu kita berdoa, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, nyolah mati, otomatis apa? Doa itu tidak pada tempatnya. Sedangkan doa saja pada tempatnya belum tentu diijabah oleh Allah, apalagi doa tidak pada tempatnya. Lalu apa maksudnya Ustadz? Maka doa husnul khatimah itu pada hakikatnya untuk orang hidup. Jangan wakici ando beko tua suruhnya capek mati itu Ustadz, bukan begitu. Kan ada orang yang sakit berlarut-larut, nampak dia awak, sedih kita melihatnya, maka kita berdoa, ya Allah kalaupun kau wafatkan beliau, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ustadz, lalu bagaimana cara doa yang baik ketika kita melihat jenazah di depan kita? Maka berdoalah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terimalah segala amal ibadahnya, ya Allah lapangkan kuburnya, berikan cahaya di dalam kuburnya, jadikan dia termasuk umatnya baginda Rasulullah SAW, dan tempatkan beliau di jannahmu ya Rabb. Itu doa yang pada tempatnya. Dan oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, itulah orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Lalu ada tingkatan wafat dalam keadaan husnul khatimah, namanya mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid ini dibagi tiga. Siapa yang membagi? Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, almarhum, ulama yang lahir di negeri kita. Syahid pertama yaitu dunia wal akhirah. Syahid kedua yaitu syahid dunia. Syahid yang ketiga namanya syahid akhirat. Apa yang dikatakan syahid dunia wal akhirah? Seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah, seorang guru yang mengajarkan anak-anaknya baik ilmu dunia maupun ilmu agama, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan mengajarkan ilmu tersebut, maka itu dikatakan syahid dunia wal akhirah. Ada yang namanya syahid dunia. Apa contohnya? Ketika kita tertimpa benda keras, ayah bunda, awak berlayar di lautan, tenggelam kapal awak, lalu kita meninggal dunia, itu namanya syahid.
Aduh, kita naik pesawat, jatuh pesawat kita meninggal dunia, itu namanya syahid. Ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang ditimpa musibah pada dirinya, contohnya penyakit, nyodape penyakit stroke, nyodape penyakit jasmani, maaf cakap, asam urat, asam lambung, segala penyakit, lalu dia meninggal dunia, itu namanya syahid. Kenapa dikatakan itu syahid? Karena penyakit itu salah satu menggugurkan dosa. Lalu ada seorang ibu-ibu yang melahirkan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika sedang melahirkan dia meninggal dunia, itu namanya syahid. Ada beberapa pekan yang lalu, 2 minggu yang lalu kurang lebih, erupsi Gunung Merapi. Ada saudara kita yang meninggal di dunia di sana. Itu namanya syahid. Kan ada yang mengatakan, bisa enggak itu dikatakan azab, Ustaz? Bisa enggak orang sakit itu meninggal dikatakan azab, Ustaz? Bisa. Tapi saya akan fokus dulu. Nanti kalau ada ayah bunda yang bertanya, nanti insya Allah saya jelaskan. Lalu apa yang dikatakan namanya syahid akhirat? Syahid akhirat itu adalah ketika anak awak belajar ilmu agama, di pesantrenkah, di sekolahkah, lalu dalam keadaan menimba ilmu, dia meninggal dunia, itu namanya syahid akhirat. Itu syahid akhirat. Lalu ada yang lebih tinggi wafatnya, wafat dalam keadaan syuhada. Maka orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah belum tentu syahid, ayah bunda. Tapi orang yang wafat dalam keadaan syahid, dia sudah pasti husnul khotimah. Orang yang wafat dalam keadaan syahid, belum tentu dia syuhada. Tapi orang yang wafat dalam keadaan syuhada, sudah pasti dia syahid, sudah pasti dia husnul khotimah. Siapa orang yang wafat dalam keadaan syuhada? Mereka yang membela tanah airnya, mereka yang membela agamanya. Ketika agamanya diporak-porandakan oleh orang-orang kafir laknatullah, lalu dia bela agamanya, dia terbunuh, maka itu dikatakan wafat dalam keadaan syuhada. Apa contohnya? Saudara-saudara kita di Palestina. Ada ayat ayah bunda yang begitu cantik, yang begitu indah di dalam Al-Quran. Biasanya ayat ini dibacakan ketika kita bertakziah dan ta'ziah, dibacakan oleh anak-anak kita, dibacakan oleh garin kita, dibacakan oleh imam kita, dibacakan oleh tetangga kita. Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Tapi ada surat Al-Baqarah ini ayat 154, ayat yang begitu indah. Ayat ini memberi kabar gembira kepada kita sebenarnya. Coba perhatikan ayatnya, ayahanda bunda yang punya Al-Quran, silakan buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Apa kata Allah? Dan jangan kau katakan mereka yang terbunuh itu mereka tuh mati, kata Allah. La, tidak. Mereka tuh tak mati, kata Allah. Mereka tuh hidup, kalian saja tak menyadarinya. Apa maksudnya? Ternyata orang yang wafat dalam keadaan syuhada itu, ayahanda bundo, mereka tuh hidup di sisi Rabbnya. Coba lihat dalam kitab Ibnu Katsir, bahwasannya orang yang terbunuh di jalan Allah itu, di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ruh para syuhada Allah letakkan, Allah taruh di tembolok burung yang berwarna hijau. Itu ruhnya diletakkan oleh Allah, ruhnya di tembolok burung yang berwarna hijau. Burung ini di mana adanya? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika burung ini berterbangan dari pohon ke pohon, dari daun ke daun, dari dahan yang satu ke dahan yang lain, lalu burung ini mencari makan di surganya Allah, maka burung ini ketika dia mencari makan, ruh pun di dalam temboloknya mendapatkan rezeki dari Rabbnya. Otomatis apa? Orang yang wafat dalam keadaan syuhada sudah pasti jannah menantinya, ayahanda bunda. Maka wafat yang paling dirindukan di zaman sahabat
adalah wafat dalam keadaan syuhada. Ada nama sahabatnya Ustaz? Ada. Ketika perang Badar, namanya Umair bin Al-Hammam. Ketika dia bunuh orang-orang kafir laknatullah, maka apa kata Rasulullah? Jannah menantinya. Dan oleh karena itu ayah, bundo yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti ambo majawab baparang dak. Aku kecil Ustaz Koko, kalau wafat dalam keadaan syuhada tu langsung masuk surga. Wak bunuh aja lah orang kafir kok, nak nama itu dah. Dan oleh karena itu, lalu bagaimana di Indonesia ini? Jangankan wafat dalam keadaan syuhada, jangankan wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khatimah saja, itu sudah jannah menanti kita ayahanda bundo. Maka saya akan fokus tentang husnul khatimah ini. Ada syaratnya 4 yang harus kita lakukan supaya kita menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada 4. Yang pertama, perbaikilah sholat kita. Yang kedua, perbaikilah doa kita. Yang ketiga, perbaikilah hubungan kita antara mukmin dengan mukmin lainnya. Maksudnya apa? Perbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Yang keempat, hidupkanlah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Ustaz? Yang pertama tu perbaiki solat kita ayah bundo. Awak ndak tahu doa ayah bundo. Solat wakma yang diterima oleh Allah. Solat subuh kah? Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Kita ndak tahu. Solat kita mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu perbaikilah solat kita. Terus perbaiki solat kita. Tapi kadang-kadang maaf cakap ayah bundo. Kadang-kadang rumahnya udah kayak masjidnya, nak kamu sholat ke masjid. Maaf cakap. Ini masjid ini cantik, masjid ini indah. Tapi kadang-kadang karena punya penyakit yang begitu luar biasa di dalam hatinya, gara fulan bin fulan dia nak mau sholat ke masjid. Contohnya, sering saya menemukan antara pengurus baru dengan pengurus lama. Saya berdakwah dari Aceh sampai Papua ayah bundo. Saya kembali ke kampung halaman saya di Sumatera Barat ini 2017. Mangko yang rato-rato basobok diambil penyakit masyarakat ketika ada pergantian pengurus lama dan pengurus baru, dan pengurus lama kok nak je sambayang ke masjid le dah. Penyakitnya kok lah. Jangan terhambat kita beribadah dengan fulan bin fulan. Ingat, orang solat je alun tantu masuk sarugo le do. Apa lagi orang tak solat? Orang solat je ke masjid ko setiap waktu ayah bundo. Solat subuhnya ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, alun tantunya masuk sarugo le do. Apa lagi nak solat ke masjid? Buka surat Al-Baqarah 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad pun di jalan Allah, belum ada jaminan surga. Ketika mereka hijrah dari rumah ke rumah Allah, ketika mereka berjihad dari rumah ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsunya, sampai di rumah Allah mereka sujud, lalu mereka meminta kepada Rabbnya, ulaika yarjuna rahmatallah. Ketika mereka sujud lalu mereka meminta rahmat kepada Allah, Allah berikan tu rahmat, baru ada jaminan sarugo. Tapi kalaupun inyo rajin solat, kalau Allah tak berikan rahmat ayah bundo, jangan naruh masuk sarugo tu. Inyo ustad, inyo da'i, inyo mubaligh, inyo profesor, gelarnya doktor, gelarnya MA, gelarnya SAG, hafal Al-Quran, tapi kalau Allah tak berikan rahmat, maka ndak ada jaminan sarugo ayah bundo. Maka perbaikilah solat kita. Wah, ndak tahu solat wakma yang akan diterima oleh Allah. Apakah solat maghrib kita? Apakah solat isya kita? Allahu a'lam.